Mohon bantuannya. Apakah sudah berbentuk PPT, Ibu? Oh ya, ya Pak, sudah. Tadi agak nge-lag sebentar. Udah, oke bisa. Oke, jadi Raffles Design Center Jakarta itu sudah berdiri dari tahun 1990, teman-temannya. Awalnya berdiri di Singapura, terus berkembang di bagian negara. Salah satunya kita ada di Lipo Tamrin, Jakarta Pusat pada tahun 2009 gitu ya. Nah, untuk mengenal Raffles lebih jauh lagi, saya kasih video dari kampus kami, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada Raffles Experience. Apa sih yang teman-teman rasakan atau dapatkan nanti ketika berkuliah di Raffles? Yang pertama, kita ada 100% kita itu, student kita tuh after graduation. Kenapa kita bisa bilang 100%? Karena kita kebanyakan praktek dibanding teorinya. Jadi kita 70% praktek, 30% teori. Makanya student kita tuh udah siap dunia kerja maupun dunia usaha. Terus yang kedua, kita masuk di member of Asia University atau ICU. Terus yang ketiga, kita punya professional body accreditation. Seperti aku mention di awal, kalau kita ini adalah salah satu cabang Singapura. Jadi kurikulumnya itu related from Singapura, teman-teman ya. Terus kita punya staff dan rasio maksimal 15 anak dalam satu kelas. Artinya kita pengennya antara lecturer dan studennya itu punya interaksi yang baik. Ini adalah beberapa kampus kita yang ada di dunia, ada Singapura, Indonesia, Kambodia, Cina, India, Italia, dan lain sebagainya. Terus kita ada Spirit of Raffles. Yang pertama kita ada Hafiz Diploma, dosen kuliah 2 tahun. Kita ada Bachelor, dosen kuliah 3 tahun. Dan kita ada Master, dosen kuliah 1 tahun. Terus penerimaan intake kita ada Januari, April, Juli, dan Oktober. Terus teman-teman juga nanti akan dapat sertifikat dari Raffles University yang ada di Singapura gitu ya. Ini adalah beberapa industri partnership yang sudah kerja sama dengan kita. Jadi teman-teman nanti ketika magang atau nanti skripsi, ketika magang atau nanti ketika sudah lulus dari Raffles, teman-teman nggak perlu bingung mau kerja di mana ya, karena sudah banyak banget yang sudah kerjasama dengan anak-anak dari Raffles begitu ya. Terus sebelah kiri ini adalah gedung kampus kita dan sebelah kanan ini adalah beberapa program studi yang ada di Raffles, teman-teman. Jadi kita punya 2 program, ada program desain dan bisnis, dan kita juga kalau untuk kampusnya ada 2 gedung, di kampus 1, di kampus 2, di lantai 2 dan lantai 9 gitu ya. Dan untuk program studi kita, yang pertama ada fashion design. Nah, untuk fashion design apa aja sih yang dipelajarin?
Teman-teman nanti akan belajar tentang visual illustration, tentang skill knowledge, sampai ke digital portfolio. Dan ini adalah tahap-tahapannya teman-teman, ada drawing, ada drafting, ada draping, ada saving. Terus teman-teman juga akan belajar mood board, sketchbook, illustration, technical drawing, sampai photoshoot gitu ya. Terus ini adalah student portfolio kita. Jadi ada women's wear, ada men's wear, ada student to wear, ada ready to wear gitu ya. Dan ini adalah success story dari anak-anak fashion market, ada fashion design kita. Ada Aurelia, ada Gracelly, dan Daniela. Jadi mereka ikut di ajang Paris Fashion Week waktu itu. Dan ini adalah video graduation dari anak-anak fashion design. Oke, selanjutnya ada fashion marketing dan manajemen. Kalau teman-teman nanti akan bagaimana running bisnis tapi di dunia fashion, teman-teman ya. Jadi fokus areanya teman-teman nanti akan belajar dari festival, journalism, sampai ke fashion communication dan brand management. Jadi kalau untuk fashion marketing dan manajemen itu teman-teman nanti akan belajar tentang visual merchandising, bagaimana kalian nanti akan menata booth kalian sendiri teman-teman. Jadi kayak lighting-nya, store-nya, terus juga pemilihan color dan lain sebagainya, terus kayak kaca, itu adalah anak visual merchandising yang mengerjakan. Terus teman-teman juga akan belajar fashion communication dan brand management. Jadi bagaimana kalian akan meng-create brand kalian sendiri teman-teman. Jadi membuat identitas kalian sendiri. Contohnya kayak apa namanya itu brand ambassador siapa, budgetingnya kayak berapa, terus juga segmentasinya mau pria atau wanita, terus juga mau umur berapa. Nah intinya fashion marketing dan manajemen itu akan belajar bagaimana running bisnis tapi di dunia fashion. Ini adalah ada story dari anak-anak FMM waktu itu ikut ajang di Baby.com Awards dan mendapatkan 20 juta rupiah. Dan ini ada video dari anak-anak fashion marketing dan manajemen. Oke, selanjutnya kita ada visual communication design. Nah, untuk visual communication design, teman-teman nanti akan belajar mengkomunikasikan secara visual atau desain ya teman-teman ya. Teman-teman kalau sering lihat papan reklame atau papan iklan, itu adalah salah satu produk dari visual communication design. Terus fokus areanya teman-teman nanti akan belajar digital advertising, branding, motion graphics, sampai customer experience. Teman-teman juga akan belajar tentang fotografi, drawing, topografi. Terus ini adalah Indigo Design Award dari anak-anak visual communication dapatkan waktu itu di Accidental Line. Ada 17 award waktu itu di tahun 2020. Dan teman-teman juga akan belajar tentang packaging, baleho, bikin gitu-gitu ya. Terus kita ada digital media design. Nah, untuk digital media design teman-teman bersifat lebih ke 3D atau sesuatu yang bergerak. Makanya teman-teman nanti akan belajar UI design, mobile development, sampai digital content creation. Ini adalah tahap-tahapannya. Teman-teman nanti akan belajar videografi, web design, HTML, bikin animasi, bikin karakter games, begitu ya. Terus dokumentari dan lain sebagainya. Ini ada video dari anak-anak digital media design bekerja sama dengan CD.
Jurusan terakhir kita ada interior design, teman-teman. Jadi kalau untuk interior design, teman-teman nanti akan belajar mendesain suatu ruangan, teman-teman ya. Nah, fokus areanya teman-teman nanti akan belajar desain studio, drawing, precision program, dan history, sampai customer process. Ini adalah tahap-tahapannya, teman-teman nanti akan belajar residential, retail, office, restoran, dan hotel. Ini adalah saudara-saudara kita, salah satunya Jenius. Jadi Jenius kerjasama kerjasama kepada dan bersama anak-anak interior desain dari Raffles untuk mendesain ruangan kantor mereka gitu ya. Terus beralih ke program bisnis, kita ada entrepreneurship and small business operation. Ini ada Sabrina dan Bensawan. Jadi mereka masuk di 430 Under 30 Asia pada tahun 2019 bersama dengan lecture kita membuka wirausaha tapi di bidang sosial gitu. Jadi kalau ini kayak lebih ke bisnis manajemen teman-teman ya. Terus kita juga ada Michael Teddy. Jadi Michael Teddy ini juga lulusan dari Raffles dan sekarang dia menggeluti bidang kopi teman-teman ya, namanya Genbek Fluid Apartemen. Dia membuka wirausahanya di sana di Genbek Fluid Apartemen waktu itu. Terus juga kita ada tourism hospitality management. Kalau teman-teman nanti akan belajar bagaimana running bisnis tapi di dunia pariwisata, belajar tentang pariwisata teman-teman. Kita juga ada akuntansi. Kalau akuntansi teman-teman nanti akan belajar financial, investment, auditor gitu ya. Terus teman-teman juga akan belajar tentang bisnis akuntansinya juga. Terus kita ada AI, artificial intelligence. Kalau ini teman-teman nanti akan belajar bisnis statistik, data analysis, processing, UX. Jadi kalau AI ini teman-teman nanti akan belajar bahasa pemrograman atau kecerdasan buatan gitu ya. Contohnya kayak Hi Siri atau Hi Google, itu adalah satu produk dari AI. Selain itu teman-teman belajar apa lagi? Teman-teman nanti akan belajar data processor, modeling, sampai entrepreneurship and business development. Terus kita ada psikologi. Nah, kandung psikologi teman-teman nanti akan belajar motion, motivation, creative thinking, communication management, psikologi marketing, sampai ke customer psychology nanti akan diajarkan. Dan psikologi di Raffles itu bersifat terapan, teman-teman. Jadi semua jurusan itu bisa masuk di Raffles. Terus kita ada Miss Tatiana, ini adalah lecture kita di bidang bisnis, dan dia dari Ukraine. Terus juga ada Dr. Ali dari Turki ya. Dan dia lebih banyak mengajar bisnis, dan sebelah kiri ini banyak banget sudah buku yang dipublish sama dia. Terus kita ada Mr. Ivan juga lulusan dari Education Singapura yang ada di Raffles, Raffles yang ada di Singapura. Terus dia sekarang lagi akan mengajar fashion design dan fashion marketing nantinya, dan dia dari Malaysia. Dan banyak banget winner yang dia dapatkan ya, salah satunya ada di Harper Bazaar New Generation Fashion Designer 2015. Terus juga terakhir kita ada Mr. Harvey. Mr. Harvey juga dari Malaysia, dia banyak mengajar fashion design dan fashion business nantinya. Dan sudah banyak banget winner yang didapatkan, salah satunya ada di Harper Bazaar New Generation Fashion Designer pada tahun 2013. Jadi aku mau sampaikan bahwa kalau untuk di Raffles ini, experience teman-teman lecture-nya di bidangnya masing-masing. Oke, kalau teman-teman mau bertanya lebih detail lagi, teman-teman bisa langsung bisa kontak aku di 0896 8259 84 kali untuk tanya-tanya lebih detail lagi untuk kampus kita, kampus Raffles. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh sejauh ini. Ya, silakan, menarik ya. Ini bagi yang suka fashion, ini Raffles saya rasa tempat yang paling tepat lah ya untuk belajar fashion. Ya, industri fashion luar biasa sih. Pak, tadi saya lihat ada beberapa dosen yang dari luar ya Pak ya. Berarti Betul. mereka mengajar bahasa pengantarnya bahasa Inggris dong ya? Oke, jadi mungkin sekaligus saya akan jelasin mengenai mungkin kurikulum kita teman-teman ya.
Jadi memang kurikulum kita ini full English teman-teman. Jadi pengajarnya itu dari jadi kurikulumnya, terus dia cara mengajar juga kita langsung dari Singapura teman-teman. Makanya kita kurikulumnya berbahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris kita bukan bahasa Inggris yang kayak profesor teman-teman ya, tapi lebih kepada untuk komunikasi aja. Yang penting teman-teman bisa ngerti apa yang diajarkan, yang teman-teman bisa ngobrol, itu sudah lebih dari cukup. Gitu teman-teman. Berarti nanti Terus segala, ya, silakan. ya, terus di kolom komentar juga sudah ada nomor kontak aku. Teman-teman juga bisa isi link formnya. Kalau seandainya ada yang mau bertanya boleh ya. Tapi yang jelas teman-teman jangan lupa untuk kunjungi website kita. Di sana banyak banget informasi-informasi penting teman-teman bisa dapatkan di www.rafreshstreetindonesia.com atau IG-nya bisa di @rafresh_jakarta. Jadi banyak banget informasi-informasi penting yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Gitu teman-teman. Oke. Silakan Ibu, mungkin bisa dilanjutkan tadi pertanyaannya. Ya, tadi saya mau tanya apa tadi? Oh ya, berarti tadi Pak untuk yang bahasa pengantar kan bahasa Inggris. Nah, untuk segala ujian, Betul. misalnya yang tertulis juga Pak, berarti pakai bahasa Inggris ya Pak ya? Betul, kita full English Bu di sini. Ya, ya. Terus Iya. apakah nanti ada untuk apa namanya seleksi tes bahasa Inggris ya Pak? Misalnya kan Iya. takutnya mereka nggak bisa catch up dengan pelajarannya karena dia pakai full English gitu. Oke, betul. Jadi memang kalau untuk di Raffles ini persyaratannya ada 2 teman-teman, termasuk di Raffles ya. Yang pertama, kita kumpulin rapor aja semester 1, semester 2 itu rata-rata 60 teman-teman. Sama yang kedua tadi tes Inggris, karena kan kita kurikulumnya international school. Jadi harus bahasa Inggris teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah pernah ngambil TOEFL atau IELTS itu tidak perlu lagi. Dan kalau teman-teman belum pernah ngambil sama sekali, Rafis menyediakan tes Inggris itu teman-teman gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk tes Inggrisnya, dan tes Inggris juga sangat mudah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena hanya untuk komunikasi aja kok. Seperti aku udah sampaikan, kalau untuk tes Inggris kita tuh benar-benar hanya untuk komunikasi aja. Bukan teman-teman kayak profesor dan lain sebagainya, nggak kayak gitu teman-teman ya, gitu. Dan kita juga sama-sama belajar, kakak pun di sini masih belajar untuk bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Jadi nggak perlu malu teman-teman gitu. Dan saya rasa untuk bahasa Inggris dari ini sudah ini semua lah ya Bu ya, gitu. Ya, Dari satu Polres Pontianak ya. mungkin untuk bahasa Inggris pasif sih sebagian besar anak-anak bisa Pak. Mungkin komunikasinya aja yang masih malu-malu mereka biasanya. Ya, siang Bu Ya, Leni. karena mungkin Oh masih ya, malu-malu aja sih, Bu. Iya, ini Iya, sudah terhubung juga dengan Pak oh ya Pak Effendi. Effendi, apa Halo Pak kabar? Effendi. baik Udah Ibu lama tidak Leni. ketemu Tadi Pak. saya cari di kelas sebelah, rupanya ibunya di sini. Iya, Di sesi satu sebelumnya saya loh ketemu Pak Leo, katanya ibunya eh, ada di apa Bu Leni, Bu Leni di iya, kelas sebelah. Oh ya udah mungkin nanti ketemu Pak. di sesi berikut. Baru sempat masuk Bu Leni. Oke, Iya, baik. Bu Leni mungkin saya tambahkan sedikit ya Bu mengenai iya, apa bahasa tadi ya. Oke. iya. Kalau untuk kurikulum di Raffles karena global kami cuma ada satu kurikulum istilahnya dan ditulis dalam bahasa Inggris tentunya ya. Jadi Hmm. apakah dia di China, apakah dia di Thailand, apakah dia di Italia yang memang non-English countries, itu tetap mereka menggunakan adopsi yang sama dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, perbedaan utama di dalam studi akademis karena Raffles ini kan memang orientasinya ke vokasional, jadi lebih ke keterampilan dan apa. Jadi adik-adik lebih banyak menggunakan waktu untuk biasanya sih consultation, biasakan untuk praktek Bu. Nah, itu berarti lebih banyak ke penggunaan sehari-hari. Jadi common Oh language aja iya. sih Bu. Jadi bukan technical banget atau mungkin kalau kita ngambil engineering, ambil mungkin medical school. Nah, itu mungkin English proficiency-nya memang harus benar-benar tinggi ya Bu ya, karena Iya mungkin betul-betul. bukan hanya communication tetapi pemahaman. Nah, atau bahasa hukum misalnya atau di law school itu tetap memerlukan English proficiency yang mungkin sangat di atas rata-rata karena mereka menggunakan bahasa Inggris sangat intensif dan diperlukan dalam sehari-hari untuk terminologi yang mungkin agak complicated seperti itu. Nah, karena di Raffles itu memang orientasinya lebih ke bisnis dan kepada desain. Nah, language lebih ke
communication tool saja sih Bu, communication. Jadi tetapi dalam sehari-hari sebenarnya sih lecturer internasional kita itu kan cukup lama, udah tahunan, dan sebagian memang bisa converse in bahasa Indonesia. Cuman kalau jadi kelas mereka kan stimulate student untuk gimana harus bisa berbahasa Inggris karena bahasa internasional, bahasa universal, bahasa bisnis, bahasa yang dipakai industri. Jadi mau kita harus kuasai sebagai suatu skill kan Bu ya. Nah, jadi tentunya untuk adik-adik ya ini dari Santo Paulus ya tentunya tidak akan kesulitan karena kemampuan Inggris Anda lebih dari memadai. Tentunya untuk keperluan studi di Raffles. Tetapi Bu, di dalam sehari-hari kita, sehari-hari aja ya, student sebenarnya berbahasa apapun boleh sih sehari-hari dalam arti komunikasi dengan teman, komunikasi dengan lecturer yang bisa bahasa Indonesia itu sangat gampang. Jadi kita tidak restrict bahwa student harus speak in English di kelas. Nggak ada aturan seperti ini. Jadi hanya untuk materi, buku, itu penyajian itu di dalam bahasa Inggris. Jadi benar-benar mereka bisa memahami satu tingkat lebih baik tentunya Bu dengan environment seperti itu. Nah, jadi adik-adik pengalaman nih Bu, karena student kita ini kan sebenarnya itu student dari Aceh sampai Indonesia Timur tuh ada dan semua beragam kemampuan Inggrisnya tentunya. Tapi sejauh ini kita nggak pernah mengalami kesulitan dalam student pembelajaran karena kita memahami setiap student mempunyai kemampuan Inggris yang mungkin berbeda, tapi kemampuan akademisnya tidak akan terpengaruh apa-apa karena lecturer kita tidak lecturing dalam arti theoretical, tapi ke guidance, ke showing, demonstration. Jadi technically hampir bisa saya katakan semua akan berjalan dengan baik. Dan juga Bu, memang kita ada student internasional, contohnya dari Korea, dari Myanmar, anak duta besar, terus dari Europe, Central Europe ya Bu ya. Nah itu memang ada, mereka non-English speaking countries. Jadi waktu mereka datang itu, kecuali dari India, kalau India mungkin dia lebih ke Inggris udah common ya. Sama Singapura, saya ada student Singapura, itu Inggris student nggak ada kendala. Tapi dari Central Europe, yang dari Myanmar, dan dari Korea, itu menurut saya kurang lebih banget dengan kita. Jadi nggak ada kendala sama sekali sih Bu. Kalau Santo Paulus kan Inggrisnya bagus Bu, buktinya saya bisa. Ini alumni ya Pak ya. Buktinya bisa kok Bu. Bisa lah, orang dulu bahasa Inggrisnya Bu, zamannya saya Bu, pasti kalah sama zamannya sekarang di Paulus. Daya juangnya beda Pak sekarang. Anak-anak lebih banyak exposure Bu sekarang ya, mungkin sosial media, internet. Zamannya saya internet cuma sebatas itu, mana ada dulu Facebook Bu, mana ada Instagram ya dulu ya Bu ya saya. Jadi saya cuma bisa katakan Bu, saya cuma ensure bahwa 100% adik-adik tidak akan terkendala dengan bahasa, karena sehari-hari seperti kita di kelas kayak gini, kita ngobrol bahasa Indonesia boleh, bahasa apapun lah sebenarnya, tidak pernah kita restrict apapun karena kita kayak menghargai setiap background yang berbeda, membuat kelas itu jadi lebih menarik, colorful, dan setiap orang belajar satu sama lain juga. Jadi, nah itulah. Jadi kelasnya juga kecil Bu. Jadi kalaupun studentnya asing yang tadi bahasa Inggrisnya kurang, itu tidak pernah akan kendala dengan dosen kita yang juga sebagian sebenarnya mereka non-English English speaking juga, first language-nya juga sama lecturer. Jadi at the end we are learning skill, we are not learning English as a language sebenarnya. Jadi udah nggak usah khawatir, itu bisa Bu ya. Kalau nggak bisa kan bisa cari Bu Leni masternya. Oke. Ini Pak, apakah ada program ini beasiswa Pak untuk anak-anak? Baik, Kak Leo tolong dibantu untuk informasi tadi. Mungkin ada yang saya lewatkan tadi karena saya sambil ngurus yang lain juga. Ya, pada intinya Bu, oke, nggak apa-apa. Sebenarnya program beasiswa kalau di grup Raffles tidak ada, tapi kita adakan di Indonesia ini hanya untuk sekolah yang kerjasama. Kita adakan berikan yaitu beasiswa terbatas. Terbatas itu kita partial tuition fee ya Bu ya, yang kita support partial. Jadi partial tuition fee itu bisa kita support ya. Jadi bukan full scholarships ya. Tetapi partial. Nah, jadi ini bisa diberikan, tapi waktunya terbatas Bu, dan itu kita bisa berikan
untuk adik-adik yang mendaftar di bulan November ini saja ya, di November. Sebenarnya supaya lebih jelas, mungkin saya tambahkan sedikit, di Raffles ini cuma ada 2 komponen biaya, yaitu registration atau admission fee dan tuition fee aja. Cuma ada 2 aja, tuition fee. Jadi di Raffles ini nggak ada uang SKS, uang semester, uang gedung, uang praktek, uang macam-macam ya Bu ya. Tetapi ini cuma ada tuition fee atau uang kuliah dan registration fee. Nah, kebetulan saya hadir di sini, Bu. Jadi untuk adik-adik yang mendaftar di bulan ini, nah saya bisa berikan complimentary berupa cashback 100% untuk enrollment fee tadi yang nilainya sebenarnya 10 million atau 10 juta tadi. Nah, ini bisa saya berikan untuk 10 student saja. 20 student lah, nggak apa-apa, karena mungkin di Paulus jumlah studentnya banyak ya. 20 students itu saya bisa exempted dari application fee dalam sistem cashback lah. Intinya mereka udah di waive ya untuk biaya 10 juta tadi, hanya membayar tuition fee. Nah, adik-adik yang tertarik untuk enroll ke dalam program partial scholarship tadi, mereka cukup submit. Satu, kalau mengambil program desain itu biasanya portfolio berupa freehand drawing. Jadi freehand drawing temanya harus sama dengan program yang diambil. Umpama ambil interior design, tentunya objek yang di drawing itu berhubungan dengan interior design. Umpama mungkin sketch ruangan sederhana, jadi bukan technical skill-nya yang kita nilai, tetapi hanya mendeskripsikan dalam 1 paragraf aja itu sebenarnya inspirasinya apa. Jadi yang dinilai adalah inspirasinya, Bu. Ya, nah buat adik-adik yang tertarik fashion design umpama, ya mungkin drawing satu sederhana gaun atau kemeja atau apa yang bukan, sekali lagi bukan technical skill-nya yang dinilai, tetapi inspirasinya apa. Di balik misalnya dia menggambar satu gaun, inspirasinya apa tentang gaun ini. Ini aja, mungkin cukup short ya, nggak perlu juga adik-adik menjelaskan terlalu panjang, padahal gambarnya satu ya, ini bukan mengarang. Jadi hanya suatu inspirasi pada 1 paragraf drawing ini apa, mungkin ini adalah suatu gaun dream dia atau apa, mungkin ini adalah suatu kemeja atau apa. Jadi berhubungan dengan bidangnya, itu aja ya. Nah, itu yang desain. Kalau untuk non-desain seperti bisnis, psikologi atau information system yang IT di artificial intelligence, itu cukup motivation letters 1 page atau 1 halaman saja. Isinya intinya 1, kenapa Anda milih bidang ini. Contohnya adik misalnya memilih psikologi deh. Kenapa? Dalam 1 paragraf jelaskan kenapa tertarik ke bidang. Kedua, setelah lulus dari psikologi, career plan-nya apa, itu aja. Itu pun tidak sampai 2 halaman, cukup 1 halaman. Jadi mereka dalam 1 paragraf, 2 atau 3 paragraf sudah mencakup 2 hal utama sih, Bu, seperti itu. Nah, setelah disubmit nanti kita assess kepada panel untuk scholarship, nanti kita akan beritahu amount atau grant yang mungkin diberikan kepada student tersebut. Itu aja. Jadi sangat simpel, Bu. Di Raffles tidak ada tes apapun, jadi cukup dari Santo Paulus tes, udah selesai, ya sudah. Tidak ada di tes ulang, tidak ada tes matematika, fisika, accounting, dan lain-lainnya tidak ada. Ya, dengan cukup rapor tadi, kami sudah memberikan percaya kepada Santo Paulus sebagai pendidik di sekolah menengahnya. Jadi nggak mungkin kami tes ulang lagi ya pelajaran SMA. Cuma nanti admission testnya hanya yaitu English placement test yang sebenarnya sih Bu, itu levelnya kelas 10-11. Sebenarnya sangat basic sih Bu. Cuma ada 2, yaitu grammar section ya dan listen. Biasanya dialog untuk 2 orang, mungkin short conversation antara 2 individu, terus nanti dia ada multiple choice. Itu pun gampang ya, Dik ya. Jadi multiple choice tentunya jauh lebih gampang, Anda hanya memberikan choice atau pilihan jawaban yang tepat sesuai dialog tadi. Ya, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi juga untuk adik dan adik-adik. Bulan Juli 2022 sudah dibuka dari sekarang pendaftaran. Oke. Iya, berarti mudah sekali Pak untuk Betul. mendaftar dan Betul. untuk yang program beasiswa tadi ya.
Betul, sangat Oke. mudah dan juga Bu, untuk masuk pun tidak ada requirement apa-apa, baik itu desain program, psikologi, bisnis atau artificial intelligence, kita tidak memerlukan background apapun. Adik-adik dari IPA, IPS ataupun dari bahkan kalau ada bahasa, itu masuk ke Raffles tetap dari basic semua Bu. Hari pertama mereka masuk, tetap kita ajarkan semua dari paling basic sampai nanti yang paling advance. Semua akan dilalui dengan baik karena kita adalah full tutoring juga support kepada student yang mungkin pembelajaran perlu banyak technical skill yang akan dipelajari. Jadi di sini menyenangkan ya. Soalnya sehari-hari student itu belajar portfolio, belajar menciptakan, inovasi. Anak-anak pasti senang karena mereka nggak terlalu ke memorizing lagi atau hafalan. Ya, fun sih sebenarnya anak-anak sebenarnya karena enjoyable lah, kalau sebenarnya kan juga enjoyable penting ya, jadi mereka bisa mendapatkan skill-nya, jadi bukan hanya knowledge-nya aja sih. Mudah-mudahan itu bisa membantu sih, sekitar 70% sih Bu, memang ke praktek, ke assignment, plus nanti at the end of the year atau di program, mereka ikut dalam Industrial Attachment Program. Industrial Attachment Program di dalamnya ada internship. Nah, di internship itu mereka mesti di luar, di perusahaan yang berhubungan dengan bidangnya. Nah, di situ mereka mendapatkan ilmu ekstra lah ya, kita sebut di dalam juga bisa mempraktekkan apa yang telah dipelajarin dan boleh berlanjut menjadi pekerjaan tetap kalau ya, mereka tertarik di perusahaan itu. Itu aja sih Bu, mungkin itu karya study path-nya kira-kira seperti itu. Ya, oke. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan dari ini kelas 12 dan juga kelas 11? Silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Boleh langsung juga chat ke Kak Leo atau langsung ke Bu Leni sekiranya identitasnya pengen di-hide ya. Jadi nanti kita cuma sebutkan hanya pertanyaannya. Biasanya kan adik-adik juga ada sedikit reserve atau malu ya Bu ya untuk bertanya di forum. Tapi nggak apa-apa kok, Di. Boleh chat ke Kak Leo, dibacakan hanya pertanyaannya. Boleh. Oke, ada yang masuk Pak Baik. dari kelas saya nggak perlu nyebutkan nama ya. Apakah semua jurusan di Raffles ini semua bisa masuk di Raffles? Oh, maksud dia apakah semua jurusan itu bisa masuk di Raffles, Pak? Oh, oke. Ya. Iya, betul. Adik dari jurusan atau background IPA, IPS, atau bahkan bahasa, itu semua akan memulai pembelajaran sama adik-adik. Adik-adik tidak diminta untuk mempunyai keahlian khusus. Bahkan masuk desain pun sebenarnya nggak diminta kok, kamu harus bisa ini, menggambar ini, itu enggak. Cuman di dalam desain tentunya ada hal yang berhubungan dengan desain. Nah, desain berarti menggambar kan. Nah, itu tentunya akan diajarkan semua kok, dari yang manual sama yang digitalnya tentunya, termasuk penggunaan software lah. Jadi semua itu sudah diaturkan sedemikian rupa, terstruktur dengan baik. Adik yang tadinya berbeda background itu kalau sudah masuk itu semua akan mempelajari dengan baik, nyaman, dan pasti bisa. Yang penting adik mengerjakan saja. Kalau adik cuma nggak dikerjakan ya apapun nggak bisa kan, betul ya adik ya. Nah, jadi itu adalah suatu quality education dari Raffles Singapura ya. Jadi Raffles Singapura sudah tahu setiap student mempunyai background berbeda dan tidak akan pernah jadi masalah kalau adik masuk, karena Raffles sudah mendesain kurikulum sedemikian rupa dari yang paling basic sampai yang paling advance, dan kelasnya juga memang di-maintain kecil sehingga adik mempunyai komunikasi yang baik dengan lecturer, dengan instrukturnya. Jadi adik-adik benar-benar dipandu perorangan juga. Ya, itu benefit yang besar sekali buat adik-adik sistem pembelajaran seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan adik tadi. Saya nggak tahu dia milih apa, tapi saya cuma mengatakan apapun bisa. Satu aja yang saya tambahkan ya adik-adik ya, notes dari saya, buat adik-adik berminat di bidang artificial intelligence, ini masuk bidang ke information system fakulti. Artificial intelligence ini baru, ini cuma katakan, ini banyak hitungan, ini banyak algoritma. Jadi lebih banyak adik-adik menurut saya itu kita sarankan mungkin IPA lebih cocok. Tetapi IPS, kalau Anda senang matematika, Anda cukup kuat di matematika, mungkin tidak ada kendala. Tapi kalau Anda masuk ke AI dan mungkin tidak terlalu suka numerical atau hitungan atau angka, menurut saya AI mungkin agak kesulitan buat Anda. Itu aja ya. Selebihnya tidak ada persyaratan khusus. Oke, adik tadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi.
Silakan ada yang lain mungkin. Ya, silakan teman-teman. Oke, sambil menunggu pertanyaan lain, saya mungkin akan jelasin tentang transportasi dan akomodasi ya, teman-teman yang di Raffles. Oke, jadi memang di Raffles ini untuk akomodasi dan transportasi sangat nyaman sekali teman-teman ya. Karena teman-teman dari luar, eee, di belakang, university kita ini sudah banyak banget kos-kosan teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau untuk tempat tinggal gitu ya. Jadi sangat, harganya juga sangat terjangkau gitu ya. Nah, Kakak juga kebetulan dari luar kota, jadi ngekosnya juga di belakang universitas kita nih teman-teman. Jadi sangat terjangkau ya untuk, apa namanya itu, harganya. Terus juga untuk transportasinya juga sangat nyaman sekali teman-teman. Jadi kita sebelah kanan ini sudah ada stasiun MRT cukup 5 menit aja teman-teman, gitu ya. Terus di depan kita juga ada halte Sarinah, terus juga kita juga ada stasiun kereta teman-teman. Jadi satu sama lain sangat terintegrasi dan sangat nyambung teman-teman ya. Dan sangat menjangkau untuk teman-teman bisa bekerja di Raffles. Jadi sangat nyaman dan aman sekali untuk bisa bekerja di Raffles. Satu lagi yang paling terpenting, kenapa Kakak bilang aman untuk kos-kosannya? Karena kita tuh dikelilingi beberapa sekolah, terus juga beberapa gereja juga, terus juga kita dikelilingi beberapa pusat perkantoran. Jadi benar-benar sangat nyaman dan aman sekali buat teman-teman untuk bekerja di Raffles. Gitu ya. Sometimes kan kayak ada yang orang tuanya kayak, "Aman nggak kalau seandainya, tinggal di sana?" Begitu kan. Dan ini sangat aman sekali teman-teman, gitu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, ada Permisi, Pak. pertanyaan yang masuk di saya. Oke, silakan. Permisi, Pak. Nama saya Handi Wijaya Sutanto, Pak, dari kelas 12 Ya, IPS. boleh. Silakan Handi. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Tadi dijelaskan kan bahwa Raffles Design Institute itu kan menggunakan kurikulum internasional, Pak. Ya, Berarti itu setelah lulus dari Raffles itu mendapatkan 2 degree ya? sorry dapat apa? Mohon. 2 degree ya, Kak? Kayak gelar dari Indonesia luar negeri gitu, Pak. Oh iya, Oke. oke. Handi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Pada saat menyelesaikan program di Raffles, karena Raffles ini kan masih Raffles punyanya Raffles Education Singapura yang di Singapura itu. Nah, kita masih mengadopsi satu, kurikulum dari luar. Kedua, award ataupun ijazahnya itu masih tetap dari sentral, dari pusat juga. Jadi benar-benar kamu dapat international degree, bachelor. Raffles Jakarta itu dimiliki, dioperasikan oleh Raffles Pusat, jadi kami masih afiliasi yang tetap 100% yang dari luar. Jadi nanti kalau Handi lulus, umpama rencananya mau ngambil apa dulu biar ini? Bisnis. Bisnis, berarti bisnis in BBA ya. Business of Bachelor of Business Administration atau BBA, di mana lanjutannya nanti MBA, masternya, ya. Itu 2 tahun lebih aja, Handi. 2 tahun lebih kamu sudah bisa selesai BBA. Artinya kalau Handi tahun depan Juli itu masuk di Raffles ya, Juli ya, bukan Oktober ya, kita lebih cepat ya dibanding uni lain. Jadi Juli udah bisa kuliah 2 tahun 9 bulan, Andi sekitar 2 tahun lebih aja, berarti umur 20 dikurang dari 21, harusnya Andi saat itu sudah menyelesaikan program International Bachelor in Business Administration. Ya, bukan sarjana ya Andi, dan ini tentunya worldwide, global degree ya. Kalau sarjana mungkin kamu terbatas opportunity kerja, tapi kalau kamu gelarnya bachelor, pintunya lebih banyak. Kamu lebih banyak bisa exposure ke international company. Mau kerja di Raffles nggak kalau kamu lulus? Kalau mau kerja di Boleh, Pak. Raffles, boleh. Ya ikut saya aja, nggak apa-apa. Ya, oke. Memang Raffles juga international company sih. Kita juga memang ada student. Tapi kalau untuk magang ya Handi, kalau untuk internship jangan magang di Raffles. Saya nggak terima student saya. Magang memang harus di luar. Di luar maksudnya tuh di luar Raffles ya. Anda boleh. Di sini banyak kantor sih. Di sebelah kanan kita ini kan ada Japanese Embassy, seberang ada French ya Embassy, terus international company banyak sih di Raffles ini. Jadi adik-adik tinggal milih aja karena memang benar-benar sentral. Satu-satunya perguruan tinggi yang ada benar-benar di sentral. Kita ngomong sentral itu Jakarta berarti daerah Sudirman, daerah Tamrin ya. Kita ada di Tamrinnya. Nah,
itu benar-benar Anda bisa mendapatkan banyak sekali opsinya. Ke Jakarta lah, pusat bisnis Indonesia 80% uangnya ada Jakarta kok ya. Kalau mau advance career ya Jakarta lah. Soal nanti mau pulang lagi itu rencananya boleh. Oh ya Handi, saya tambahkan dikit ya Handi. Handi kelas 12 ya? Iya, Pak. Oh, kelas 12 boleh. Oke, di Raffles mungkin saya sampaikan sedikit, mungkin nggak diuraikan ya. Kebetulan ini sebenarnya bisnis school-nya Raffles. Bisnis school-nya Raffles itu benar-benar mengajarkan dagingnya. Perhatikan baik-baik. Di dalam bisnis BBA-nya program, itu benar-benar diajarkan bagaimana menjadi seorang manajer yang efektif, efisien di bidang bisnis. Jadi di sini nanti kayak Hadi gitu nggak belajar tentang misalnya pajak ya fiskal monetary, mungkin kamu nggak cocok sama sekali karena itu terlalu luas bidangnya ya. Tetapi harus mengajarkan misalnya tentang bagaimana setup bisnis baru, bagaimana e-commerce, digital marketing. Nah, sebenarnya kalian itu modul-modul itu jarang diajarkan. Biasanya itu bisnis school kelas dunia aja yang ajarkan seperti itu. Ya, nanti kamu dapatkan di entrepreneurship program, di mana nanti juga terakhir ya, Handi harus bikin perusahaan dalam arti virtual ataupun dalam konsep ya, bukan berarti kamu langsung bikin perusahaan pakai modal, enggak. Kamu coba memulai bisnis dari nol, kira-kira apa yang perlu kamu siapkan sampai kamu matang, kira-kira seperti itu. Makanya di dalamnya nanti belajar strategi, bagaimana saya baru, jadi benar-benar bisa dipraktekin. Sebagian student ya, lulusan Raffles, kalau bisnis itu 15 to 20% atau sekitar 20% lah ya, itu memang mereka sudah punya ide bisnis pada saat lulus Raffles atau sebelum lulus dari Raffles, mereka udah start bisnis. Apalagi sekarang e-commerce, jadi start bisnisnya itu sangat gampang tanpa modal besar. Ya, dan Raffles memang kuat banget di entrepreneurship atau wirausaha. Jadi ada dua yang kamu dapat. Kamu ahli di bidang bisnis. Kedua, kamu tahu dan kamu tahu banget malahan bahwa kamu memulai bisnis setiap saat kamu sudah punya fondasi yang sangat kuat. Jadi kamu bukan belajar ilmu teori ekonomi, tapi kamu belajar bagaimana menjadi seorang general manager dan menjadi CEO suatu hari. Itu penting Handi ya, karena kamu tahu bahwa bisnis program ini cocok. Kamu boleh lanjut nanti konsultasi lanjut boleh saya dengan Miss Tatiana juga bisa. Saya bukan pengajar ya, saya nggak ngajar ya berarti. Saya cuma mimpin school-nya aja. Nanti boleh ngomong sama akademik lain, prinsipalnya Raffles, kebetulan dia adalah head-nya dari business school Raffles, atau dengan Dr. Ali bisa. Nanti kita bisa sharing lebih banyak modul apa aja akan dipelajari ya. Nanti di Zoom khusus saja. Ya. Oke, Handi. Kamu kontak Kak Leo dulu ya. Baik, Saya Pak. tunggu ya Handi. Oke. Iya, oke. Terus ada pertanyaan yang masuk di saya, Pak. Ya. Oke, saya nggak bisa nyebutin nama. Mau Ya. bertanya, ini universitasnya kan banyak kerjasama dengan beberapa company nih, misalnya Five. Apakah dapat bisa magang juga di sana? Terima kasih. Katanya Oke, seperti itu. ya Adi. Perusahaan memang ada kerjasama dengan kita dalam arti channel up termasuk IKEA atau IKEA yang ada di Jakarta ini ya. Itu mereka memang secara berkala menerima internship program dari school yang dia kerjasama. Jadi pada saat adik nanti menjelang lulus, Adi banyak pilihan sih sebenarnya, baik itu program desain, baik itu program bisnis, itu banyak sekali pilihan. Tidak harus masuk ke perusahaan yang telah kerjasama. Adik boleh memilih ya. Kadang-kadang kan adik, saya mau milih di perusahaan ini karena rencana saya tuh pengen kerja di situ misalnya. Boleh. Nanti biasanya perusahaan tersebut melihat motivasi letter adik apa, CV-nya apa, nanti bisa diterima. Jadi adik mempunyai kebebasan 100% memilih. Jadi bukan Raffles yang, kamu harus masuk sini gitu. Enggak. Raffles enggak pernah mendorong ke sana. Ingat, Anda sudah kuliah, Anda telah dewasa. Kamu yang ambil decision mau yang mana, lecturer atau supervisor Anda itu yang akan membantu Anda dalam internship program. Di sini nggak ada skripsi ya adik-adik ya, nggak ada skripsi. Skripsi itu nightmare kalau buat mahasiswa ya. Di sini nggak ada, itu hanya final project aja. Lebih menyenangkan karena final project kamu benar-benar menuangkan idemu dan apa, bukan disuruh kamu bikin akademis report yang terlalu complicated ya. Nah, itu aja. Oke, ada yang lain barangkali Kak Leo? Iya, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Permisi, Masih Pak. belum Oke. ada pertanyaan. Ya, Belum ada. silakan. Tambahan, Ya. Pak. Berarti kalau lulus dari S1 tuh nggak usah buat skripsi ya, Pak? Langsung kayak buat project ya, Pak? Dari project dari yang Ya. sampai akhir gitu.
Betul. Nanti proyeknya banyak, menarik. Pokoknya menarik, Handi. Di dalam bisnis program, nanti kamu ada pelajar juga set up a new business. Ada satu lagi entrepreneurship-nya. Jadi nanti kamu benar seakan-akan gini, nanti di challenge setiap student. Misalnya nih, Handi, menurut kamu kalau kamu start bisnis apa ya? Mulai kamu berpikir kan, ya kan? Jadi kamu mulai research dulu. Nanti ada mata kuliah namanya Academic Research and Communication Skill. Itu cara research yang baik. Nanti ada primary data, ada secondary data dan sebagainya. Nah, itulah kamu survei market dulu. Habis survei market nanti kamu diajarkan teknik untuk analisanya, SWOT analysis. Nah, itu tentang environment scanning dan sebagainya. Kamu benar-benar mempraktekkan apa yang dilihat, sehingga suatu hari Handi umpama menentukan, oh saya melihat opportunity catering nih Pak, karena catering ini sekarang bagus dalam apa. Nah, bagaimana menjadikan bisnis catering menanisa pasar sampai kamu bikin bisnis catering, kamu buktikan di dalam project submission plan, marketing plan, dan bisnis plan kamu. Nah, nanti diuji di situ. Kamu bisa pertahankan dan sebagainya. Nah, banyak student setelah bikin bisnis plan tadi, mereka beneran jadi bisnis beneran gitu loh. Ya, kayak ada white coffee itu awalnya dia melihat tren untuk stylish coffee, Starbucks dan apa, tapi dia modif menjadi produk yang begitu stylish tapi tidak mahal. Kalau Starbucks kan identik dengan mahal ya, 60 70. Nah, dia tetap nyaman, cozy, small, bahkan mau bikin franchise. Ingat ya. Jadi bisnis mindset-nya yang dilatih seperti itu. Ya, skripsi saya nggak against skripsi. Saya cuma mengatakan skripsi itu tidak zaman lagi, itu aja. Kalau skripsi itu kamu seperti robot, harus menulis theoretical framework-nya banyak sekali. Kalau kamu bikin project, buat kamu adalah sesuatu yang real, betul nggak? Sesuatu yang bisa dipakai langsung, sesuatu yang bisa langsung dibisniskan seperti itu. Itu lebih menarik daripada ada mengupas teori A, teori B, teori C di dalam skripsi. Saya pikir efektivitasnya tidak zaman lagi seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Randy, aku tunggu ya nomor teleponnya juga. Kalau sananya ada kamu mau tanya kalau lebih detail lagi ya Handi, boleh isi Google Form-nya ya. Boleh. Atau Thank WhatsApp you ya Kak Handi. Leo juga bisa. Ya. Boleh mau konsultasi dengan saya nggak apa-apa. Saya tapi saya harus kasih tahu ya waktunya dulu ya. Mungkin jadwal saya agak sedikit padat ya. Jadi kalau mau konsultasi sama Pak Effendi nggak apa-apa. Nanti bisa ditemenin Principal Miss Tatiana juga, Jatkova juga bisa. Dia Head of Business School. Semuanya bisa sih. Nggak apa-apa. Kalau mau bisnis saya bisa ini. Karena Pak Effendi juga background-nya bisnis dari business school juga. Jadi gampang untuk saya jelaskan ya. Oke, terima kasih. Bu Leni, waktu kita tinggal berapa menit lagi, Bu? 2 jam lagi, Bu ya? Enggak. Masih ada 10 menit lagi, Pak. Oh, puji Tuhan masih 10 Iya. menit. Ya, baik. Nggak apa-apa. Silakan teman-teman, masih tinggal 10 menit nih waktu kita. Lagi masih ada Kalio dan Pak Effendi nih. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol, mau bertanya. Karena Pak Effendi waktunya juga terbatas ya, teman-teman. Jadi boleh dimanfaatin untuk bertanya-tanya lebih detail lagi. Ya, oke. Jadi Kak Leo, mungkin saya sambil menunggu adik-adik interupsi aja. Kalau ada pertanyaan adik-adik ya boleh chat langsung, nggak apa-apa interupsi. Saya cuma mau rangkum aja. Habis rangkum mungkin saya harus leave meeting ini dulu ya, karena memang ada jadwal lain yang harus saya lakukan. Adik-adik, saya cuma rangkum apa yang telah dipaparkan di pagi menjelang siang ini oleh Kak Leo, mewakili dari Raffles Jakarta International Design and Business School. Kami adalah satu-satunya international school yang ada dari luar ya, yang beroperasi di Indonesia. Jadi tidak ada 2 Raffles, cuma ada 1 Raffles saja yang ada di Indonesia yang memang owned and operated 100% dari Raffles Education Singapura. Yang kedua, programnya memang program internasional. Walaupun namanya internasional, saya tahu adik mungkin agak sedikit, aduh takut ya bahasa Inggris ya seperti itu. Nah, fenomena bahasa Inggris ini akan menjadi tidak pernah ada jadi masalah. Karena Pak Effendi juga berpikir demikian waktu itu dulu ya. Tapi setelah mengikuti international program di luar, tidak ada sama sekali ketakutan seperti ini ya. Mungkin Bu Leni lebih ahli dalam bidang ini. Nah, yang ketiga, adik-adik seperti saya sampaikan, sehari-hari kita ngomong seperti biasa aja ya. Jadi Inggris itu hanya di kurikulum, di materi penyajian, tetapi ingat, pengalaman dan Raffles selama 31 menunjukkan adik-adik non-English speaking country ya, itu tidak pernah ada masalah dengan programnya Raffles. Karena Raffles menekankan 70% adalah
soft skill atau industrial technical skill yang diperlukan ya. Nah, yang keempat employability. Nah, ini yang adik cari ya. Biasanya ini jadi momok buat adik yang lulus dari S1 kerjaannya didapat setelah 2 tahun, 3 tahun. Kalau di Raffles karena program industrial attachment di mana di dalamnya ada magang, adik-adik bisa dikatakan hampir 100% selalu mendapatkan pekerjaan. Di mana profilnya saya tambahkan lagi hampir 15-20% lulusan Raffles itu orientasinya menjadi pebisnis. Ya, memang tinggi Raffles karena Raffles benar-benar menginjeksi entrepreneurship spirit dan memang ada mata pelajaran termasuk desain ya. Nanti menjelang lulus Raffles juga injeksi entrepreneurship supaya adik-adik siap menjadi entrepreneur suatu hari. Ya. Nah, terus tadi pertanyaan dari Handi mengenai award-nya, ya kami memberikan award hanya international degree untuk adik. Jadi adik sah sebagai lulusan luar negeri dari grupnya Raffles Internasional sehingga ada mempunyai international degree bachelor worldwide seperti itu. Jadi global opportunity, global career menunggu adik-adik. Tentunya pintunya jauh lebih banyak dengan adanya tersebut. Dan yang terakhir mungkin fast track program. Nah, ini juga menarik karena adik-adik tanpa harus melalui jalur konvensional, adik-adik sudah misalnya fast track program bisa menyelesaikan dalam untuk bisnis program 2 tahun lebih saja, yang lainnya 3 tahun. Menarik tentunya, karena adik tidak perlu spend another 1 year menjadi 4 tahun atau 5 tahun untuk additional modul. Di mana perbedaannya? Di Raffles kami tidak mengajarkan modul-modul yang dinamakan mata kuliah dasar umum, ilmu budaya, ilmu seperti ini. Raffles tidak ada, ya, tidak ada pelajaran agama lagi, tidak ada. Nah, jadi adik-adik tidak perlu khawatir dan juga nggak ada skripsi yang cukup membebani waktu adik dan tenaga. Oke, itu mungkin rangkuman dari saya. Saya senang sekali kalau adik-adik mau bikin janji lagi, appointment dengan melalui Kak Leo, kita bisa ketemu lagi di sesi khusus dengan orang tua, boleh. Ya, saya bisa ngomong sama orang tua kalau adik mau tanya jawab aja online karena adik lokasinya di luar Jakarta. Saya bisa fasilitasi dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk adik bisa mendaftar segera dengan program tadi yang saya bebaskan ya Kak Leo, tolong dicatat ya, khusus untuk Santo Paulus, Pontianak itu saya sudah bebaskan banyak biaya-biaya. Tadi mudah-mudahan bisa menstimulasi lebih banyak yang daftar di Raffles Jakarta. Itu aja, salam dari saya. Sehat selalu dan Bu Leni terima kasih untuk fasilitasi pagi menjelang siang ini. Salam sehat selalu dan Tuhan berkati semua ya. Saya mohon diri dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Effendi. Besok masih satu sesi ya Pak ya gitu. Iya, masih Di tinggal satu sesi online. Pak. Oh iya betul Nanti betul. bertemu dengan saya kembali. Ya. Oke, silakan Ibu. Ya, Masih jadi ada yang mau... bagi anak-anak yang kira-kira mau bertanya lebih lanjut ya kepada Pak Effendi maupun Pak Leo, silakan bisa menghubungi langsung nanti secara pribadi juga boleh. Kalau bisa sih dengan orang tua ya, biar agar lebih jelas begitu. Orang tua juga mendapatkan informasi yang jelas tentang betul. ya. Kalau misalnya memang berminat tapi orang tua tidak tahu atau kurang mendukung kan juga rasanya kurang akan lancar gitu ya jalannya ya. Ya, betul Ibu. Ya. Silakan teman-teman. Kalau tidak ada Ya. pertanyaan lagi, mungkin kita akan closing statement ya. Mungkin Ibu, karena waktu tinggal 5 menit lagi, boleh ya Bu ya? Ya, silakan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya Kak Leo, mewakili Raffles Design and Business School, mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata pada pagi hari ini. Semoga apa yang Kakak paparkan dan Pak Effendi paparkan bisa berguna untuk kalian semua. Bagus-bagusin yang rapot kalian. Semoga bisa apply di kampus yang kalian inginkan. Sekali lagi Kakak ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bu Eleni. Oke, terima kasih Pak Leo. Ya. Silakan. Oh ya Pak Leo, mungkin tadi ada yang apakah mau mengisi daftar hadir atau bagaimana? Bisa saya teruskan ke kelas? Boleh Bu, boleh. Ini ada Ya. linknya buat daftar hadir kita juga ya. Jadi saya akan kirimkan kembali. Oke. Oh iya, tadi ada ya. Tadi awal-awal sudah diberi ya. Iya, boleh diisi ya teman-teman. Saya izin live ya Bu ya. Oh ya, terima kasih Pak Terima Leo. kasih, Terima kasih. sama-sama.